Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dunia maya kini menjadi ruang untuk pengerahan massa. Konten yang dinilai provokatif dan juga berisikan hasutan diduga menjadi undangan untuk melakukan aksi-aksi anarkis. Demokrasi yang sejatinya merupakan ruang aspirasi akhirnya disusupi untuk menciptakan kekacauan dan kekerasan. Setelah gelombang unjuk rasa mereda, kini tangan hukum mulai bekerja pemirsa. Siapa saja yang diduga bermain di balik layar ini, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Ketika melihat ada sebuah komentar yang aneh gitu, klik aja tuh, ini akun siapa? Demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 meluas ke berbagai daerah, tak hanya di Jakarta. Bahkan dunia maya pun tak luput dari ujaran-ujaran yang bernada demonstrasi dari para netizen. Namun sayangnya banyak akun dan juga konten-konten tak bertanggung jawab yang mencuitkan ujaran-ujaran negatif bahkan bernada provokasi. Lalu siapa mereka? Apakah mereka terorganisir dan bagaimana cara kerjanya? Ikuti penelusuran kami. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia juga menyemarakan dunia maya. Berbagai konten dan komentar bernada kebencian, bahkan provokatif bertebaran di media sosial. Bahkan tak sedikit konten yang mengandung ajakan untuk berbuat kerusuhan. Polda Metro Jaya sudah menetapkan 6 tersangka yang diduga menghasut masyarakat melalui media sosial. Setiap tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari admin akun sosial media hingga membuat tutorial bom molotov melalui siaran langsung di media sosial. Bahkan ada konten yang membagikan lokasi bom molotov yang sudah disiapkan untuk diambil peserta aksi unjuk rasa. 2 di antara tersangka tersebut adalah Direktur Utama dan staf Lokataru, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada penguatan ruang sipil, ekonomi dan pekerjaan yang demokratis serta hak asasi manusia. Lokataru dinilai melakukan kolaborasi dengan akun lainnya di Instagram, lalu menyebarkan ajakan serta penghasutan kepada pelajar melalui tagar serta postingan untuk melakukan tindakan anarkis. Admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Tersangka lain adalah pasangan suami istri yang menjadi admin grup WhatsApp dan mengumpulkan massa terkait aksi penjarahan di rumah Syahroni. Ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T, sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR MPR RI, sehingga beberapa diantaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa pengrusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung. Ada beberapa aksi penjarahan yang terjadi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selain penyidik Polri, patroli siber TNI juga mengklaim menemukan dugaan tindak pidana pembuat konten yang juga CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Siber Mabes TNI menyebut telah mencoba menghubungi Ferry Irwandi, namun gagal. Tim Siber Mabes TNI akhirnya datang ke Mapolda Metro Jaya awal pekan ini. Tujuannya untuk berkonsultasi dengan jajaran kepolisian terkait dugaan pidana. Namun TNI belum mau membeberkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan
langkah-langkah hukum. Jadi pemirsa, mulai tanggal 23 Agustus hingga 3 September 2025 ditemukan setidaknya ada 592 akun dan juga konten di media sosial yang ini nadanya provokatif dan juga mengajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum di media sosial. Sementara kalau data dari Drone Emprit, kalau kita lihat ini dari tanggal 30 Agustus hingga 4 September 2025, setidaknya ada 2.500 artikel dan juga 16.000 mention di sosial media terkait dengan aksi demonstrasi. Dan ini juga termasuk ada banyak ajakan-ajakan demonstrasi yang ternyata tidak jelas. Kalau kita lihat ada contoh dari sebuah universitas yang seolah-olah ini mengajak aksi unjuk rasa, padahal itu bukan dari universitas tersebut. Jadi entah siapa yang membuat, bernada provokasi, tidak jelas apa tujuannya atau tuntutannya, tidak jelas kapan akan dilaksanakan titik kumpulnya. Nah, ini yang menimbulkan masyarakat menjadi geram dan akhirnya ada indikasi ajakan-ajakan mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nah, yang menjadi pertanyaannya pemirsa, bagaimana cara kerja buzzer ini? Tim Metro TV menemui lembaga pemantau media sosial Drone Emprit. Tak hanya sekedar bermain di kolom komentar yang masif dan berpotensi menutupi narasi organik, buzzer juga memainkan psikologis pengguna media sosial. Ada satu akun yang benar-benar misalnya itu clear membentuk satu kelompok melawan misalnya publik ini. Yang ada adalah mereka adalah akun-akun kecil yang memberikan komentar ini, komentar itu, dan seterusnya. Dan komentar-komentar itu ibaratnya itu trooper ya. Mereka memberikan followernya nggak banyak, meramaikan saja, dan biasanya publik itu kan ngelihat ketika ada sebuah postingan, hal berikutnya yang menarik adalah komentar. Informasi dari Drone Emprit, pemirsa, tanggal 25 September 2025 ini adalah saat di mana media sosial di Indonesia ini dipenuhi dengan... Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan beragam ulasan-ulasan mendalam kami dalam Top Report kali ini. Kita jumpa kembali pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.